Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Reviewer 1 dan Ibu Reviewer 2. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada PKP 2 tahun 2024. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Batam. Peningkatan keterampilan sosial dan kemandirian anak tunagrahita melalui program pelatihan keterampilan hidup sehari-hari. Kami bertujuan untuk membantu anak-anak tunagrahita mengatasi kesulitan dan mengurus diri sendiri di masyarakat. Sesuai dengan pandangan Sumantri tahun 2007 menyatakan bahwa anak-anak tunagrahita tidak hanya memiliki keterbatasan inteligensi, tapi juga kesulitan dalam mengurus diri sendiri, sehingga mereka perlu bantuan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan dan pelatihan praktis yang berfokus pada pengembangan keterampilan hidup sehari-hari dan kemampuan sosial, dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian anak tunagrahita. Selanjutnya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah kelompok PKM kami yang diketuai oleh saya sendiri, Dimas Oscar Rafael, dan anggota saya, Afriza Nur Aisyah, Sarah Ceria, Tanzila, Sri Ulina. Tak lupa pula urusan pendamping kami, Ibu Nadia Fatur Hamilawita. Identifikasi mitra. Pemilihan SLB putra kami sebagai mitra didasarkan pada keselarasan program yang kami rancang khusus untuk mendukung perkembangan dan pengoptimalan potensi anak-anak tunagrahita. Kami berkomitmen untuk mendukung penerapan metode pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif, guna membantu dalam mengatasi tantangan yang ada dan memberikan dampak positif yang nyata bagi perkembangan siswa. Selanjutnya, di sini ada tujuan program PKM kami mencakup 5 poin. Yang pertama, lingkungan inklusif dan suportif. Program kami ini menciptakan lingkungan yang mendukung anak berkebutuhan khusus, lebih tepatnya anak tunagrahita, agar mereka merasa diterima dan lebih dihargai. Selanjutnya, di sini ada kemandirian dan bina diri. Program ini mengajarkan keterampilan pengelolaan diri, seperti manajemen waktu, untuk meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab siswa. Selanjutnya, di sini ada kemampuan daya ingat dan berpikir. Kami meningkatkan keterampilan kognitif, termasuk memori dan berpikir kritis, agar siswa dapat membuat keputusan lebih baik dan memecahkan masalah yang lebih efektif. Selanjutnya di sini ada komunikasi dan keterampilan sosial, dan yang terakhir tujuan kami adalah ekspresi diri dan kreativitas. Program kami ini mendukung ekspresi diri dan kreativitas melalui seni dan inovasi, membantu siswa untuk mengekspresikan ide dan perasaan mereka secara bebas. Selanjutnya di sini ada metode pelaksanaan yang kami lakukan selama pengerjaan PKM kami. Yang pertama ada identifikasi masalah dan penentuan lokasi, juga meliputi tahap perizinan. Pada tahap ini langkah-langkahnya terdiri dari berkoordinasi dengan semua pihak terkait, melibatkan berkoordinasi dengan tim internal, dosen pendamping, dan mitra eksternal untuk memastikan bahwa seluruh kelancaran proses persiapan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, kami juga melakukan sosialisasi di mana kami mengundang staf guru dan wali murid agar mengetahui program kegiatan yang akan kami lakukan di mitra SLB Putra kami. Selanjutnya, di sini kami melakukan kegiatan kreasi, yaitu kreativitas anak berkebutuhan khusus dalam seni dan inovasi. Dan yang terakhir ada evaluasi, controlling, dan monitoring. Tujuan tahap ini adalah untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui program kreativitas anak berkebutuhan khusus dalam seni dan inovasi, kami membagi rancangan ke dalam beberapa kelompok yang mencakup indikator penting dalam program kami. Yang pertama, aktivitas puzzle. Kegiatan ini mempercepat pengembangan fisik berupa pemecahan masalah, pengenalan pola dan bentuk, serta tekunan. Selanjutnya, dekorasi kanvas. Melalui media kanvas yang kami gunakan, kami memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat mengeksplorasi dan mengenali beberapa warna secara langsung. Pada kegiatan ini, tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan seni, tetapi juga mendorong untuk berkolaborasi dan meningkatkan sosialisasi. Selanjutnya, pada aktivitas pengelompokan, yang dimana kegiatan ini mengelompokkan bentuk sehari-hari untuk membantu keterampilan dasar dan memperkuat daya ingat anak-anak terhadap benda di sekitar mereka. Selanjutnya, membuat gelang. Pembuatan gelang menggunakan manik-manik dengan berbagai bentuk dan motif dapat meningkatkan kemampuan sensorik. Juga ketika memasukkan
manik-manik ke dalam benang itu dapat meningkatkan kemampuan motorik halus berupa koordinasi tangan. Selanjutnya, aktivitas labirin. Sesuai dengan studi oleh Iris tahun 2005 dalam Sensor Integration and the Child, Iris menjelaskan bagaimana aktivitas yang melibatkan stimulasi sensorik dapat menjadi meningkat kemampuan sensorik dan motorik serta perkembangan kognitif pada anak-anak dengan gangguan perkembangan seperti aktivitas labirin. Selanjutnya, ada yang terakhir adalah pengenalan lingkungan baru berupa kunjungan ke safari yang dirancang untuk memberikan pengalaman edukatif dalam lingkungan yang baru dan inklusif, sehingga dapat meningkatkan perkembangan keterampilan sosial melalui interaksi sosial secara langsung di situasi yang nyata. Untuk timeline kegiatan, di sini kami membagi ke dalam 5 poin, di mana 3 poin sudah terlaksana dan 2 poin belum terlaksana. Untuk 3 poin yang sudah terlaksana itu adalah kesepakatan kerja bersama mitra, sosialisasi terkait program, dan pelaksanaan kegiatan indoor pelatihan sama. Kemudian untuk yang belum terlaksana ada kegiatan indoor kedua dan pengenalan lingkungan baru berupa kunjungan ke safari. Berikut merupakan dokumentasi atas kegiatan kami, yaitu perizinan kerjasama dengan mitra dan sosialisasi program kami yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif baik dari orang tua maupun guru dalam program-program yang akan kami laksanakan, sehingga terciptanya kolaborasi yang harmonis demi keberhasilan program kami. Terkeserapan dana untuk program sosialisasi sebesar 265.000. Selanjutnya ada survei lokasi untuk kegiatan kunjungan safari atau Zoo Venture. Kami sudah berbicara dengan owner dan penanggung jawab Batam Zoo Paradise terkait mekanisme kegiatan yang akan kami lakukan. Kegiatan selanjutnya yaitu persiapan kegiatan, di mana kami membuat alat dukung pembelajaran yang kami gunakan untuk pelatihan di sekolah pada pelatihan 1 dan 2, yaitu labirin dan sortir pengelompokan. Selanjutnya adalah dokumentasi pelaksanaan pelatihan. Terdapat 4 kegiatan. Yang pertama ada prates, dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dan siswi SLB Fitur kami. Yang kedua ada aktivitas puzzle, dilakukan untuk melatih dan mendukung perkembangan holistik anak tunagrahita. Yang ketiga ada aktivitas pengelompokan, dilakukan untuk membantu perkembangan fokus anak dalam mengelompokkan suatu benda sesuai dengan jenisnya. Yang keempat ada membuat gelang, dilakukan untuk melatih fokus, kreativitas, dan keterampilan anak tunagrahita. Selanjutnya ini ada dokumentasi sebelum dan sesudah pelatihan. Bisa dilihat di gambar, bahwasannya sebelum melakukan pelatihan, anak tunagrahita cenderung tertutup dan kurang bersosialisasi sama lingkungan sekitarnya. Setelah melakukan pelatihan, mereka sudah mulai terbuka dan mulai bersosialisasi pada teman-teman sekitarnya. Untuk pengeluaran yang kami gunakan itu 989.000. Berikut ini adalah luaran yang sudah kami susun. Ada 100% laporan kemajuan, 85% buku pedoman mitra, 70% sosial media, dan 40% laporan akhir. Untuk mengakses buku pedoman dan Instagram, Bapak dan Ibu bisa buka di link yang sudah kami share di kolom chat. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih pada peserta nomor urut 15. Masih ada waktu 50 detik. Mana Bapak Ibu reviewer? Apa kita lanjut langsung untuk sesi diskusi? Oke, mungkin kepada Ibu Eni Nur, silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mas Bagas. Terima kasih ya adik-adik ya sudah mempresentasikan hasil kegiatan PKM-nya ya. Ini satu kegiatan yang bermanfaat tentunya untuk murid-murid SLB di putra kami ya. Oke. Nah, saya jadi ingin tanya nih, mitranya itu sebenarnya murid-muridnya atau guru-gurunya atau siapa? Menjawab Ibu untuk mitranya itu lebih ke anak-anak. Siapa mitranya? Anak-anak yang bersekolah di SLB. Jadi kalian langsung kontak dengan murid-murid itu sebagai mitranya?
atau pengelola di SLB-nya? Eh, Kami untuk koordinasinya melalui sekolah, kemudian anak-anak itu sebagai Objek. ya Berarti kalian mitranya adalah dengan sekolahnya ya. Nah, SLB-nya itu berarti adalah mitra untuk kalian melakukan kegiatan PKM. Apakah kegiatan kalian ini sudah disetujui oleh mitranya, oleh pihak sekolah? izin menjawab sudah Sudah ada ini ada entah itu surat atau apapun bahwa program kalian bisa masuk di SLB ini, karena gini ya, SLB ini kan murid-muridnya sangat spesial ya, berbeda dengan murid sekolah biasa. Berarti kan harus ada satu treatment khusus lah ya sebelum mereka mendapatkan program dari kalian. Apakah program yang kalian ajukan itu bisa mendukung pengembangan kepribadian dari anak-anak tersebut, dari murid-murid tersebut ya. Nah, ini penting karena di sini menjadi satu kekuatan program ini bisa dijalankan di SLB ya. Pastikan itu ada dan ada di dalam laporan kalian ya. Kalau ini memang mitranya sebagai SLB putra kami ya. Kemudian saya melihat di kegiatan yang kalian lakukan di dalam laporan, betul ya kalian tidak mencantumkan link media sosial ya? Izin menjawab, kemarin belum diupload Bu kalau untuk Ya, sosial. berarti tidak ada ya. Jadi kami tidak melihat ada link sosial media ya. Kemudian dari logbook kegiatan juga, dana kegiatan itu masih tersisa 60% kira-kira kalau saya hitung yang belum digunakan. Betul ya? Betul Ibu. Betul, oke. Sementara kegiatan yang kalian lakukan juga baru 55% ya, betul ya? Benar Ibu. Benar juga ya. Nah, gimana nih mau mencapai 100% tinggal 1 bulan ini? Apa yang akan kalian lakukan strateginya? Mencapai 100%. Izin menjawab Bu. Jadi kami ada satu kegiatan Zoo Venture itu mencakup hampir 25% kegiatan kami Bu. Jadi satu kegiatan itu hampir lebih banyak gitu Bu persentase yang mencakup satu Ya, kegiatan. kalau 25% ya, berarti itu baru mencapai 80%. Dan 80% itu adalah harusnya hari ini sudah selesai ya, karena laporan kemajuan itu minimal 80% kegiatan. Berarti masih ada 20% lagi kegiatan ya. Tolong didiskusikan kembali dengan dosen pembimbing untuk mempercepat kegiatan sehingga pada akhir kegiatan ini bisa selesai semuanya ya. Kemudian satu lagi, kalian tahu luarannya apa saja? Luaran wajib dari kegiatan PKM-PKM? Izin menjawab Bu, ada laporan buku pedoman mitra, akun sosial media, sama laporan kemajuan dan laporan akhir. Ya, dipastikan semua komponen itu ada di dalam laporan yang kalian akan unggah nanti ya di bagian akhir, di laporan akhir, dan pastikan semua itu sesuai ya dengan pencapaian yang kalian lakukan. Ya, dari saya cukup. Pak Hilmi, silahkan dilanjutkan. Terima kasih ya adik-adik ya. Ya, terima kasih Agnia. Eh, Teman-teman, ya ini dari eh, mana? Politeknik Negeri Batam ya. Benar, Pak. Oke, saya ucapkan selamat ya sudah sampai di tahap ini. Pertama, berkaitan dengan judul, saya sebenarnya sudah sangat apresiasi ya, sudah jarang sekali sebenarnya dari teman-teman kita itu yang tertarik ya untuk peduli dengan eh, apa adik-adik atau teman-teman yang spesial ya, yang di sekolah luar biasa. Ini saya sudah apresiasi bahwa teman-teman sudah mengambil judul ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan ya, apakah kalian itu
mengalami kendala yang sebenarnya tidak kalian perhitungkan gitu ya. Artinya kalian memang belum pernah gitu ya berhubungan langsung dengan siswa dari SLB gitu ya. Terus pikiran kalian, oh nanti seperti ini. Nah, ternyata ketika masuk sudah terjun, ternyata ada kendala-kendala yang di luar ekspektasi. Apakah mengalami hal seperti itu? Ingin menjawab, Pak, untuk kendala yang kami hadapi itu lebih ke personal, di mana kami masih menyesuaikan untuk berinteraksi dengan mereka juga. Dan juga kendalanya itu ada di jadwal akademis mitra yang dimana mereka baru-baru ini memulai tahun ajaran baru, sehingga itu juga yang menyebabkan kegiatan kami masih terlaksana kurang dari 80%. Itu saja, Pak. Ya, jadi benar kata dari Bu Ani tadi ya, bahwa untuk berkomunikasi dengan teman-teman luar biasa ini kan memang harus ada treatment atau ada pra pelaksanaan ya, agar kalian bisa diterima oleh mereka. Nah, itu mungkin juga salah satu penyebabnya ya. Namun, bagaimanapun juga itu tetap ya, seperti yang dikatakan bahwa program ini ya hanya 4 bulan gitu ya. Berarti ketika PKP ini sudah harus 80% ya teman-teman. Terus yang kedua yang saya tanyakan adalah terkait ini ya. eh, Kalian kan di latar belakang menjelaskan bahwa pembelajaran di sekolah itu monoton gitu ya. Ya, Benar. Oke, terus kalian merencanakan program baru yang lebih menarik gitu. Gitu ya. Ya, yang saya tanyakan, kalau memang guru dari sekolah SLB itu monoton gitu ya, terus kalian ingin membuat program baru. Nah, apakah program yang kalian baru buat ini juga sudah dikonsultasikan dengan orang yang ahli gitu kan? Padahal kalian sudah menganggap bahwa oh ini monoton kan kalian nggak mungkin ini konsultasi dengan guru yang ada di sana karena kan dianggap guru yang ada di sana ini sebagai mitra yang ingin ditingkatkan gitu kan. Berarti kan harus ada orang ahli ya atau guru dari SLB lain yang lebih kreatif atau siapa yang menjadi pendamping kalian untuk membuat program itu. Yang dikhawatirkan kalian bikin sebuah program yang sepertinya bagus gitu ya, akan menarik minat dari siswa, tapi ternyata itu justru membuat mereka takut dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan apakah pembuatan program ini juga didampingi oleh orang yang profesional di bidangnya. saya ingin menjawab lagi. Untuk pendamping itu kami dari kepala sekolahnya langsung, di mana beliau juga lulusan psikolog dan kami juga berkonsultasi dengan beliau bagaimana kegiatan yang relevan untuk itu. Begitu. Oke, berarti kalau seperti itu tidak berarti kalian menawarkan sesuatu yang baru terus dicoba untuk di cross check kepada kepala sekolahnya apakah seperti ini bisa atau tidak gitu ya. Oke, berarti idenya dari kalian tapi nanti validasinya dari pihak sekolah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Betul. Oke. Oke, terus terakhir ya, kalian kan mengatakan bahwa ada pretest dan post-test ya di sini. Tapi saya belum menemukan itu data kuantitatifnya ya, yang berupa angka ya. Seperti apa data pretest dan post-test itu baik di laporan kemajuan maupun di presentasi tadi. Ya. Saya kira kalau memang data itu ada, itu perlu ya untuk dicantumkan nanti di laporan akhir juga. Oh, pretestnya datanya seperti ini, post-testnya seperti ini sehingga laporan yang diberikan itu lebih kuat gitu ya daripada hanya sudah dilakukan pretest dan di post-testnya mereka tampak terbuka. Tapi berapa persen itu yang terbuka? Ya? Mungkin kalau memang pretestnya itu bukan dalam bentuk biasanya, tapi kalau pretest post-test berarti kan bentuknya soal ya, soal ya berarti bentuknya. Ada soal, ada kuesioner ini, Ada soal, ada jawaban murid. kuesioner. Ya. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan yang berupa data kuantitatif. Oke, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman dari Politeknik Negeri Batam. Saya kembalikan kepada co-hostnya. Oke, masih tersisa waktu 20 detik, cukup. Kepada tim peserta nomor 15.
Oke, terima kasih Bapak Ibu Reviewer, dosen pendamping dan juga rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih karena sudah selesai melaksanakan PKP. Maka diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke, baik. Baik, Sebelum Pak. itu, Bapak Ibu penilai, saya mau izin konfirmasi. Kita ada